senjata 1995 yang di sekolah swasta menurut Papi. Ben aku nggak tahu, biasa tahu. Nggak tahu. Iya, tadi ada penemuan itu ditangani oleh pihak Di sekolah swasta. ya. Itu udah lama deh, udah tahu aku. Aku tahu. Jadi baru Minggu lalu. Iya, minggu lalu Iya. tahu, aku tahu. Nggak mungkin nggak tahu. Iya. Oke, Ayo. Papi punya anak juga yang sekolah. Oke. Ayo semua. Oke. Oke. Assalamualaikum Papi. Pi, gimana nih Pi melihat Waalaikumsalam. atau berita tanggapan terkait penemuan senjata 1995 di sekolah swasta yang semestinya sekolah itu kan buat tempat belajar anak-anak. Terlebih ada narkobanya Nah, juga. dan aku Wah, itu perlu ditindaklanjuti ya, karena mengingat senjata kan belum legal ya di Indonesia. Jika legal pun harus bersertifikat dan hanya orang-orang tertentu yang boleh mendapatkan lisensi tersebut. Nah ini apalagi di sekolah, anak sekolah kan masih banyak yang di bawah umur ya. Sempat mereka tahu senjata dan bisa menggunakan senjata, terus mereka nggak bijaksana dalam menggunakannya, wah bisa banyak hal yang nggak diinginkan terjadi gitu. Tapi jadi aware nggak sih ibaratnya memilih sekolah nih? Tapi Nah itu dia, makanya sekolah ini kan swasta apalagi ya, biasanya pengawasannya ya memang harus apalagi beberapa kan kemarin yang waktu di Sulawesi ada cetak uang palsu juga di sekolah gitu ya. Kalau bisa pengawasannya sih, apalagi sampai kalau sekolah swastanya terlibat masalah senjatanya banyak kan, itu cukup sangat banyak, dan siswa kan juga banyak ya, atau murid pasti murid-muridnya bisa mungkin tahu juga gitu. harus ada peran guru yang paling ekstra nggak sih? Pastilah peran guru kan, peran guru apalagi guru sekarang kita harus ngebonding murid-muridnya gitu. Apalagi juga ada influencer yang gituin apa namanya promosikan juga ke anak-anak kecil. Nah itu ibaratnya sekarang makin ini nih, waktu anak-anak kecil. Iya, tadi pengacaranya juga aku lihat udah buat statement ya, bahwa memang itu adalah perbuatan yang kurang etika gitu. Itu dari lawyernya sendiri yang ngomong gitu. Tapi ada poin kedua, memang pembelaan juga, di mana secara hukum mereka masih klarifikasi doang, belum masih ke penyidikan, masih lidik. Pi miris gak sih melihat anak-anak terus jadikan explore terus, eksploitasi Kita terus. kan tinggal tergantung ya, negara ini mau jadi negara Indonesia emas atau Indonesia bubar gitu. Kalau mau jadi Indonesia emas, maka generasinya yang memang yang harus kita ini, pendidikannya, ya pola pikirnya, mindsetnya, stuntingnya gitu. Itu sih yang paling terpenting kalau kita mau jadi generasi emas. Karena kan Papi juga punya seorang anak-anak yang nanti kedepannya kita nggak tahu kan nanti akan seperti apa, apalagi udah sekarang aja udah kayak begini nih, udah ada penemuan senjata, narkoba, terus vape dan lain sebagainya menjangkit Anak-anak sekarang itu lebih cepat nangkep loh. Iya, seputar apapun itu. Anak aku aja, aku heran ya pertumbuhannya ya, gen alpha ya kita sebut ya. Gitu. Meskipun kelas 1 SD anak aku, tapi pengetahuan atau knowledge-nya luar biasa seputar di dunia luar gitu. Jadi kalau kita sebagai orang tua ini kurang dalam mengedukasinya, apalagi sekarang ada gadget kan yang dia bebas akses info atau berita apapun gitu. Jadi kalau kita nggak pintar-pintar dalam menyaringnya, terus sekarang apalagi ya kulihat ya di TikTok dulu itu kalau ada yang nge-vape atau ngerokok itu benar-benar ada banned gitu ya, atau dilakukan pelanggaran ya. Kalau sekarang itu cuma hanya sekedar hati-hati ada zat kimia berbahaya gitu aja, tapi kita dibolehin, akhirnya ini jadi FOMO. Jadi aku lihat sekarang hampir live remaja-remaja itu menggunakan vape. Nah sementara negara Thailand yang bebas akan yang itu, dia ilegal kan. Kalau ada vape tuh didendanya lumayan berapa bat gitu. Nah kalau Singapura dari awal vape muncul ini, dari awal dibilang bahwa ini cukup sangat berbahaya untuk generasi, dia menjaga generasinya. Nah kembali kita mau jaga generasi kita atau enggak gitu. Tapi melihat saat ini gitu kan, sekolah-sekolahan tuh malah jadi kayak tempat para penjahat ini untuk melancarkan aksinya, seperti kayak kemarin itu kan penemuan senjata dan juga narkotika gitu. Mungkin mereka ini ya membuat ada satu prinsip, memang tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Mungkin menggunakan prinsip itu, jadi tanpa kayak sembunyi, terus tidak ada yang curiga, karena namanya sekolah ya tempat orang menuntut ilmu, bukan merakit senjata dan sebagainya. Itu sih mungkin celah itu yang diambil. Tapi kita harus percaya kok, kepolisian kita sejauh ini kan cukup aktif ya, apalagi dia ada Binmas, Bapinnas, ada Buser, ada Intel, ya banyak gitu. Jadi saya rasa celah-celah untuk kejahatan di Indonesia ini, kecuali yang terorganisir, cukup sulit sih. Ini UR-nya Papi terhadap memilih sekolah terhadap anak seperti apa mungkin? Ya kita lah kembali sebagai orang tua, berikan sekolah anak kita yang baik gitu.
Kalau anakku alhamdulillah kan di sekolah Global Islamic School yang sampingnya rumahku gitu. Jadi bisa kekontrol gitu. Dan untuk mungkin orang tua yang lain yang belum bisa kontrol sekolah anaknya, ya mungkin dicek lah sekolahnya gitu. Jadi pandangan papi ibaratnya menurunnya moralitas belakangan ini mungkin. Ya pasti disebabkan oleh media gitu, oleh kita bagaimana bisa memberikan edukasi, pengertian, dan paling terpenting dari antara semuanya itu punya jiwa nasional sih. Aku lihat ini yang makin gugur di rakyat kita saat ini adalah jiwa nasionalis. Kita lihat dari 17 Agustus nanti nih, apakah kita tetap merayakan kemerdekaan kita dengan baik atau enggak. Oke, cukup ya. Terakhir mungkin memberi pengertian terhadap anak seperti apa, karena kan ini kan medsos dan semuanya kan Ya kemarin kan ada bagus ya, anak-anak di bawah umur sama Komdiji dibatasi atau tapi ternyata nggak efektif juga gitu. Kembali sih semuanya berperan aktif, baik lingkungan, baik orang tua, baik keluarga dan sebagainya, guru, semuanya terlibat sih untuk perkembangan ini semuanya. Oke, terima kasih ya.